Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dalam diskusi temu sejarah hari ini. Jadi pada diskusi temu sejarah ke-98 ini, kita akan berdiskusi mengenai salah satu peristiwa yang sangat krusial dalam sejarah Indonesia, namun dilihat dari kacamata yang berbeda, yakni kita akan membahas tentang Madiun Affair dalam perspektif sosiokultural. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nabia Rizkia, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah dari Universitas Pendidikan Indonesia, yang akan bertindak sebagai moderator dan membantu jalannya diskusi kali ini. Nah, teman-teman, topik yang akan kita bahas malam ini bersumber dari penelitian Kak Septian yang dituangkan dalam tesis S2-nya di Universitas PGRI Madiun. Kita akan mencoba melihat nih bagaimana latar belakang sosial dan budaya masyarakat setempat berperan dalam Madiun 1948. Namun, sebelum kita masuk nih ke dalam pemaparan materi dari Kak Septian, mungkin dari rekan-rekan sekalian pasti kita bertanya-tanya mengapa Madiun Affair 1948 ini perlu nih kita lihat dari perspektif sosiokultural. Karena selama ini narasi mengenai peristiwa Madiun seringkali didominasi oleh pertentangan ideologi atau militer. Namun dalam perspektif sosiokultural ini kita dapat mengangkat permasalahan tersebut terutama dari akar rumputnya. Jadi dari kita bisa mengulik lagi lebih dalam apabila kita melihat dalam perspektif sosiokultural. Dan pendekatan ini melihat bagaimana struktur sosial masyarakat, terus budaya lokal, hubungan antara kelompok di masyarakat hingga dampak psikologis yang pada masa itu saling saling keterhubungan. Dan dengan kata lain kita tidak hanya melihat apa yang terjadi di permukaan politik, tapi juga memahami mengapa sih masyarakat pada saat itu dapat terlibat atau dapat terdampak secara sosiologis. Dan tentu ini akan menggambarkan yang lebih sejarah kita yang lebih manusiawi dan lebih komprehensif. Dan untuk membahas topik tersebut, telah hadir bersama kita narasumber yang telah meneliti tentang Madiun Affair dalam perspektif sosiokultural. Di sini sudah ada Kak Septian. Selamat malam Kak Septian. Oke, selamat malam ya. Maaf saya sakit, agak batuk ini dan pilek. Oke, jadi sebelum kita mulai saya akan tampilkan dulu CV dari Kak Septian. Ini. Sebentar. Wait. Oke, apakah sudah dapat dilihat teman-teman? Jadi Kak Septian ini lahir di Madiun tanggal 28 September 1994 dan beliau menempuh pendidikan terutama di Kota Madiun. Kita bisa lihat di sini dari struktur pendidikannya. Dan pada topik kali ini kita akan membahas tentang tesis S2-nya di Universitas PGRI Madiun, dan di sini kita bisa melihat banyak sekali karya tulis oleh Kaseptian, terutama membahas tentang segala sesuatu sejarah yang ada di Kota Madiun. Dan juga untuk itu kita dapat melihat sejauh mana kedalaman dari penelitian Kaseptian, dikarenakan di sini karya tulisnya sudah banyak sekali yang membahas tentang Madiun, tentang sejarah kelompok Samin di Madiun, terus juga kisah pembela pembela tanah air di Madiun dan lain sebagainya. Namun kita pada kesempatan kali ini akan membahas lebih dalam terkait peristiwa Madiun dalam perspektif sosiokultural. Oke, langsung saja kepada Kak Septian, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, saya share screen ya. Iya, boleh. Oke, sudah kelihatan? Belum kelihatan, Kak? Nah, udah ada. Oke, udah ya. Aman ya? Oke, Aman-aman.
Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih atas undangannya, Mbak Tiwi dan teman-teman temu sejarah. Ya, kali ini saya akan membahas tentang soal Madiun. Ya, saya sebagai orang Madiun, saya ingin mengkaji tentang peristiwa yang dimana memberi luka psikologis dan luka mental ya bagi orang Madiun karena di luar Madiun itu terkenal dengan kota PKI. Orang Madiun terkenal dengan cucunya Muso gitu ya. Gitu. Ya, berhubung ini adalah kajian yang cukup sensitif di Madiun karena Madiun ini sedang berupaya untuk keluar dari stigma kota PKI. Ya, maka dari itu saya berusaha untuk mengkaji ulang tentang peristiwa Madiun ini dengan perspektif yang kata Mbak Nadia lebih manusiawi. Karena kita tahu bahwa peristiwa Madiun itu ya hitam dan putih, dan kebanyakan juga versi militer seperti itu. Oke, disclaimer ini penelitian saya belum sempurna karena memang dalam riset saya sangat kesulitan mencari data tentang atau memoir atau arsip yang ditulis oleh serta narasumber yang ditulis oleh pelaku ya, terutama orang-orang PKI sezaman itu nggak ada itu. Jadi eh, kebanyakan saya menemui korban seperti itu. Ya, maka dari itu ini penelitiannya belum sempurna. Ya, saya akan menyempurnakannya dalam sebuah buku yang nanti saya eh, riset ulang dan saya perbarui. Ya, kalau teman-teman kemarin pernah diskusi dengan Mas Aklis ya, itu juga teman saya. Ya, ini berkaitan dengan kajiannya Mas Apris soal Jawa dan Diponegoro, karena memang peristiwa ini tidak lepas dari pasca Diponegoro ya, habisnya perlawanan orang-orang Jawa. Nah, setelah Diponegoro habis, ya kolonial masuk ke dalam pedalaman Jawa sehingga dia mencokolkan pemerintahan kolonialnya sehingga mengeksploitasi lebih banyak sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ya, juga akhirnya berdampak pada perkembangan-perkembangan, terutama perkembangan masyarakat di mana kelak apa istilahnya ada pabrik, ya ada penindasan, ada pabrik, ada budaya feodal yang kelak akan berdampak pada kondisi sosiokultur masyarakat ke depannya. Itu. Ya, penelitian ini saya angkat karena jarang diangkat ya, sehingga saya tertarik dengan ini. Mungkin nanti teman-teman bisa menambahi atau memberi masukan dan saran ya. Itu. Ini adalah foto di mana orang pabrik gula di Madiun ini sedang mencocok tanam ya, dilihat sama orang Belanda. Gitu. Ya, kalau kita bicara soal ya sama, hampir sama semuanya. Bicara soal struktur sosial masyarakat di Madiun, hampir sama dengan wilayah lainnya. Ada kaum elit, ada kaum non-elit ya. Raja, priai, kaum santri atau agamawan, lalu rakyat kecil. Ini adalah struktur sosial yang terjadi pada masa-masa kolonial Belanda. Jadi menarik dalam kajian saya, ini saya referensi saya lebih ke bukunya Ogham ya, dalam Madiun dalam Kamus Sejarah. Ini jadi budaya feodal ini adalah budaya yang sangat melekat di Madiun terutama karena Madiun itu bekas wilayah Mataraman ya. Dan orang-orang priai itu memiliki semacam doyolinuweh. Jadi masyarakat kelas rendah seperti petani dan kaum miskin itu tidak bisa melakukan perlawanan ketika apa istilahnya mereka disuruh gitu. Karena struktur masyarakat feodal ya. Dia kaum priai memiliki daya magis ya. Dan daya magis ini itu dimanfaatkan oleh
pemerintah Belanda untuk mengeksploitasi petani gitu. Ya, kaum priayi ini adalah kaum yang di mana mereka berkaitan dengan raja. Priayi itu adalah artinya saudara jauh raja. Mereka masih terah. Kalau orang zaman dulu, kalau melawan priayi, melawan bupati atau melawan anak raja dan sebagainya, itu nanti akan kualat seperti itu kalau di Jawa. Maka rakyat kecil itu ya pasrah dieksploitasi itu. Dawuh, sendiko dawuh itu apa istilahnya psikologi apa istilahnya budaya saat itu ya. Maka dengan itulah kapitalisme Eropa bisa mengeksploitasi desa-desa. Ini adalah salah satu budayanya masyarakat Madiun, di mana elit itu berkuasa dengan tanah yang dia punya, dengan jabatan, dia didominasi, melegitimasi karena dia memiliki apa istilahnya memiliki semacam budaya ya atau memiliki semacam daya lindungi bagi rakyat miskin sehingga tidak bisa melawan dan hubungan antara kaum miskin dan kaum priayi itu kaulolan kaulolan Gusti gitu. Nah, ini yang menjadi problem saat itu. Ya, masyarakat mau nggak mau patuh dan tunduk. Nah, sedangkan kaum kiai santri ini pun juga punya pengaruh yang besar di dalam struktur sosial masyarakat Jawa, di mana mereka memimpin desa perdikan, ya. Dan juga kadang-kadang juga pria kiai itu juga dekat dengan penguasa itu. Kadang-kadang juga ada semacam eh, semacam ini ya penyalahgunaan kewenangan seperti itu. Nah, sedangkan rakyat kecil atau petani dan buruh ini adalah rakyat rendah. Ini adalah rakyat rendah. Mereka tidak terdidik, mereka sendiko dawuh atau nurut ketika diperintah dan tidak bisa eh, menolak itu karena mereka sudah terhegemoni oleh budaya feodal sehingga mereka mudah dimobilisasi untuk tanam paksa gitu. Dan apalagi ketika pasca Diponegoro ya, pasca Diponegoro ada kebijakan kolonialisme itu yang bernama politik politik itu terbuka atau politik kapitalisme. Nah, ini yang membuat struktur masyarakat berubah total. Tuh. Belanda mulai apa memiliki sebuah kewenangan yang cukup besar ya dan rela menggaji ya itu seperti itu. Dan dampaknya apa? Budaya feodal ini atau karisma elit patron klien melanggengkan dominasi priayi dan pemuka agama. Sedangkan wong cilik itu terjadi ketimpangan sosial. Ya, dari kuasa ini ya, wong cilik itu nggak bisa apa-apa, dia ketimpangan sosial, miskin, eh, hidup miskin dan apa hidup miskin lalu eh, mereka tidak memiliki semacam kekuatan, tidak punya tanah dan dieksploitasi. Itu. Jadi ketimpangan sosialnya malah tinggi sekali saat itu. Ya, ketika masa kemerdekaan, ya, semua berubah, semua berubah. Revolusi adalah angan-angan yang diciptakan oleh kaum-kaum intelektual, ya. Dan gini, priayi itu ada dua, priayi tradisional dan priayi modern. Priayi modern itu adalah priayi yang hidup pasca politik etis, di mana priayi modern itu terdiri dari anak-anak muda yang terdidik. Ya, mereka yang priayi modern ini terradikalisasi karena pendidikan. Ya,
mereka bisa mengkonsumsi ilmu-ilmu atau bacaan-bacaan yang dikonsumsi oleh orang Eropa dan mereka bersinggungan dengan ideologi gitu. Ya, priai ini yang hidup di era politik etis ini itu akan berdampak pada masa revolusi. Karena karena apa? Pria-pria di Madiun itu punya berbagai rekam jejak, terutama banyak pria-pria yang terlibat dalam peristiwa 26. Mereka sebagai kaum buruh, ya, mereka sebagai kaum buruh, pria-pria itu bekerja sebagai kaum buruh dan mereka bersinggungan dengan ideologi. Lalu mereka memobilisasi pasca 26, mereka mereka istilahnya bergerak di bawah tanah dan gerakan mereka di bawah tanah itu selama 20 1926 sampai 45 itu muncul ketika masa revolusi itu. Dan mereka juga melakukan pengkaderan ketika bergerak di bawah tanah itu. Akhirnya ketika dia muncul, dia bisa apa istilahnya ini ya, dia bisa banyak menjaring masyarakat, dia bisa banyak mencerdaskan masyarakat gitu. Nah, akhirnya Madiun ini menjadi pusat gerakan, gerakan kiri terutama ya. Karena salah satu contoh priayi yang bergerak di bawah tanah itu adalah Joko Siono. Ini adalah ketika nanti era revolusi dia menjadi apa Maijen Joko Siono. Ini adalah adalah bekas peta Dedang Madiun, TNI masyarakat dan nanti di era revolusi dia mendapat posisi menjadi perwira politik, tentara politik gitu. Revolusi di Madiun ini bertepatan dengan masa agresi militer Belanda pertama. Berhubung masyarakat agresi militer ini menghabiskan banyak kawasan wilayah di Madiun, di Indonesia, maka seluruh aktivitas organisasi kepemudaan kiri dan kanan masuk ke Madiun. Sehingga Madiun menjadi basis organisasi kiri terutama. Ya, seperti contohnya PRI Sumarsono itu ke Madiun setelah peristiwa Surabaya gitu. Dan PRI Sumarsono itu Pemuda Republik Indonesia itu akhirnya jadi Pesindo itu. Dia ke Madiun. Lalu juga ada Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia. Ini adalah sekarang jadi KNPI ya, yang menyatukan organisasi wadah perjuangan itu juga berpusat di Madiun. Lalu juga Tan Malaka juga memiliki basis di Madiun karena Kongres Tan Malaka yang 1946 itu di Madiun. Mereka mendirikan Vlog Front atau apa istilahnya Front Rakyat itu di alun-alun Madiun. Dan Madiun juga menjadi markas besar Laskar Merah itu. Jadi Madiun saat itu dinamis sekali dan menjadi kalau kata Francisca Frengede itu menjadi kota revolusioner ya. Kota revolusioner itu kata Francisca Frengede itu kota yang menjadi basis gerakan kepemudaan radikal. Ada Yogyakarta, Surakarta, dan Madiun gitu. Gitu. Disinilah kita bisa melihat kondisi dinamika politik di Madiun yang sedemikian rupa dan ruwet ya, banyak faksi-faksi dan juga pengaruh mereka juga cukup kuat di dalam apa istilahnya mengagitasi rakyat. Berhubung
rakyat ini miskin saat itu, mereka dengan sukarela ikut dengan laskar-laskar, terutama laskar kiri. Ya, masyarakat pemuda rakyat atau pemuda kecil ya, itu dulu nggak bisa ikut Kenil. Tapi semenjak revolusi, tentara, terutama tentara yang berafiliasi pada gerakan kiri, itu banyak merekrut pemuda-pemuda untuk dijadikan sebuah roda revolusi atau untuk tentara tentara mereka untuk kemerdekaan seperti itu. Ya namanya orang miskin ya mau-mau aja karena eh, saat itu jadi tentara itu adalah sebuah tugas yang mulia itu tugas yang mulia dan mereka nggak mau menjadi petani karena mereka trauma pada istilahnya Romusa itu ya dan bagi dia petani itu ya apa ya ya pekerjaan yang kurang gitu itu sehingga di Madiun ada berita bahwa Madiun krisis petani karena pemudanya banyak ikut berperang itu mereka memiliki senjata yang lengkap dan mereka apa istilahnya PD dengan pangkatnya ya dengan profesinya itu meskipun mereka eh, ikut laskar kiri ya seperti itu jadi dulu itu TNI itu dibagi dua TNI reguler dan TNI masyarakat lah banyak pemuda itu yang ikut dalam TNI masyarakat seperti itu atau laskar-laskar juga di Madiun itu berhubung banyak aktor-aktor kiri di Madiun seperti Sumarsono dan Djoko Siono atau banyak partai-partai kiri PKI dan Partai Sosialis itu dia melakukan agitasi untuk melakukan gerakan anti feodalisme. Ditambah lagi masa revolusi ini adalah masa yang kurang stabil ya sehingga masyarakat kecil yang kurang berpendidikan itu mereka mau-mau aja karena ditawani sawah ditawari sawah dan ditawari eh, hal material ya ketika program itu terlaksana ya karena mereka sudah tertindas selama beberapa abad ketika masa revolusi ya gimana rasanya ya ya ini analisa ya soal sosiokultural ini dalam Madiun Affair ini adalah tadi ya militer adalah salah satu saluran naik kelas para pemuda. Laskar, berhubung laskar itu tentara, mereka juga menjadikan sebuah sumber ekonomi. Saat itu Amir Syarifuddin itu menganak emaskan, terutama menganak emaskan Laskar Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo ini. Dan dia bangga berperang, meskipun diri itu dia bangga. Sehingga mereka loyal pada Amir Syarifuddin itu. Lalu juga berhubung ada pada 48 ketika ketika Amir Syarifuddin turun ya ada kebijakan reorganisasi ketentaraan. Itu yang membuat masyarakat terutama pemuda-pemuda itu yang dulu diangkat derajatnya menjadi tentara turun ya. Karena apa? Ketika rera dilakukan, pemuda-pemuda ini di didistribusikan untuk kepentingan perekonomian lain seperti jadi petani, seperti ngurus ladang, ngurus kebun, ngurus peternakan dan lain sebagainya. Berhubung mereka sudah nyaman dengan identitas mereka sebagai seorang tentara ya, akhirnya mereka kecewa dengan Hatta gitu. Karena itu tadi mereka trauma dengan Romusa dan kerja roti seperti itu. Ada memori kolektif apa istilahnya? Memori kolektif tentang ini ya, tentang apa istilahnya pekerjaan kasar itu ya. Itu. Maka akhirnya mereka kecewa dan mereka berhubung PKI dan FDR ini
apa merangkul, ya sama-sama kecewa karena istilahnya mereka PKI FDR ini dilengsarkan, ya Ahmad Syarifuddin dilengsarkan, mereka kecewa, mereka FDR ini berusaha untuk menuntut agar pemerintahan Hatta ini tidak menjalankan RERA ini. Karena apa? Karena masa ini masih pada masa revolusi, maka perlu banyak tenaga revolusioner untuk mempertahankan kemerdekaan. Namun bagi Hatta, berhubung negara kita baru merdeka, maka RERA diberlakukan karena apa? Karena anggarannya menipis, gitu. Anggarannya menipis, nggak bisa mengcover tentara-tentara yang terdiri dari laskar itu. Istilahnya ada istilahnya ada profesionalisme dalam tubuh tentara itu. Namun ada beberapa tentara yang tidak terseleksi. Gitu. Akhirnya mereka berhubung FDR PKI memberikan wadah, mereka simpati dengan mereka karena mereka diperjuangkan statusnya kembali oleh FDR PKI. Tuh. Lalu juga di sisi lain juga, aduh, maaf ya. Di sisi lain, Amir Syarifuddin saat itu ketika jadi menjabat sebagai perdana menteri, dia juga memperlakukan land reform, ya, reformasi agraria itu. Tambah lagi juga di desa-desa itu, di Magetan, di Madiun dan Kabupaten Madiun itu, mereka Sopsi, Partai Sosialis itu tengah agitasi, tengah agitasi bagaimana caranya untuk melaksanakan kebijakannya Hatta itu, maaf, kebijakannya Amir Syarifuddin itu. Ya, sudah terlanjur, akhirnya rakyat terradikalisasi gitu. Rakyat terradikalisasi karena peradaban mereka itu, ya, namanya udah lama ditindas, ya. Jadi bagaimana, ya, bagaimana kondisi saat itu, ya, kita bisa melihat, ya. Dan masa revolusi ini, istilahnya sudah menghilangkan stratifikasi sosial gitu. Akhirnya di desa terjadi petani versus elit. Di contoh di Madiun itu ada gerakan, sebelum Madiun Event itu ada gerakan penyerobotan, apa istilahnya, eh ini ya, penyerobotan eh, kayu jati itu yang dilakukan oleh petani itu diserobot. Lalu ada penyerobotan tanah di Magetan sebelum meletus ini. Gitu. Ini adalah dampak dari kebijakan land reform yang saat itu dilakukan oleh Amir Syarifuddin. Gitu. Dan meskipun belum menasional, tapi dampaknya bisa kita rasakan, bisa dirasakan oleh masyarakat desa. Jadi eh ini ya, di era-era itu kita baru merdeka, kita tidak punya kepastian sosial, ya. Kita diobang-ambing, ya, dan kita belum tegak lurus, belum lagi juga apa istilahnya, para pemuda dan buruh ini, ya, terkena dampak era ini. Akhirnya kehilangan status sosial, akhirnya dimobilisasi oleh PKI, lalu akhirnya terjadi konflik agraria di tingkat desa. Akhirnya terjadi eskalasi sosial. Nah, ini adalah apa istilahnya, sederhananya peristiwa Madiun Affair ini, ya. Ya, ini bisa lihat di arsip saya, ya, untuk ini majalah Front Nasional, ya. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi kondisi saat itu yang membuat masyarakat, apa ya, membuat masyarakat terradikalisasi karena kondisi ekonomi nggak stabil, adanya agitasi dan lain sebagainya. Oke, masyarakat jadi
melakukan gerakan radikal seperti itu. Meletusnya ini dalam konteks peristiwa Madiun Affair, ya. Akhirnya terjadi perebutan kekuasaan. Itu PKI melakukan mobilisasi massa. Ini adalah Koran Front Nasional 18 September ya 17 September ya ketika revolusi terjadi ya. Berhubung kita tidak stabil secara politik, maka oposisi yang terdiri dari PKI ini mobilisasi massa. Berhubung masanya ini orang-orang lapar, maka terjadilah gerakan rakyat yang dimana yang dimana PKI membuat pemerintahan front nasional, ya. Yang dimana ada yel-yelnya, yel-yel dari apa? Ada tagline ya, ya buruh dan tani berkuasa itu ya. Nah, disinilah muncul istilah kekuasaan rakyat. Jadi Front Nasional ini adalah kekuasaan rakyat, kekuasaan di tangan rakyat itu. Dengan dukungan rakyat miskin dan ex-askar yang tadi ya. Lalu di desa, di desa juga ada konflik. Berhubung adanya stratifikasi sosial yang saya jelaskan tadi, ya, juga adanya land reform ini. PKI berusaha mengangkat land reform dan egalitarianisme. Jadi PKI berusaha untuk menghancurkan sekat-sekat feodalisme, ya, dengan cara bahwa rakyat rakyat itu pantas berkuasa. Pemerintahan itu harus di tangan rakyat. Itu akhirnya adanya aksi sepihak. Ya, berhubung revolusi yang dilakukan oleh PKI ini berupa revolusi radikal, maka ya PKI menempuhnya dengan cara fisikal, yaitu penyerobotan tanah, pembagian tanah, dan penggantian pamong praja yang sesuai dengan program dan visi PKI. Itu. Jadi PKI itu saat itu ya dia juga mendominasi desa-desa juga, sehingga orang-orang yang berafiliasi pada PKI sebelumnya ini dijadikan kepala desa. Contohnya di desa di Madiun itu ada tokoh PKI yang bernama Jayus itu. Dia ketika istilahnya ketika revolusi ini terjadi, dia dijadikan kepala desa. Di Magetan juga ada. Dia seorang eh, namanya seorang sekretaris desa ya, itu pro dengan PKI, dia dijadikan kepala desa. Banyak lagi. Dan penghapusan tanah bengkok ini akhirnya yang menjadikan kekacauan besar. Ya, kebetulan yang menguasai tanah itu kaum priai, kepala desa, bupati, pondok pesantren. Makanya apa istilahnya untuk menghapusnya itu dengan cara apa? Dengan cara melakukan kekerasan itu tadi, pembantaian. Menariknya di dalam pembantaian ini kebanyakan ya ini yang berafiliasi pada Partai Masyumi dan PNI itu. Jadi PKI juga menyelipkan sebuah dendam lama yang mana balas dendam dengan PNI dan Masyumi karena pernah menggulingkan Amir Syarifuddin ketika perjanjian Renville itu. Itu. Akhirnya PKI memanfaatkan ketimpangan agraria dan kemiskinan ini untuk membangun basis revolusi sosial. Itu. Akhirnya polarisasi, konflik kelas, ideologi dan agama itu adalah untuk menghapus tatanan feodal lama. PKI berusaha untuk menata kembali masyarakat. Itu.
Namun PKI itu pemerintahan Front Nasional itu tidak bertahan lama, hanya 2 minggu ya, 18 sampai 28 September. Nah, kekerasan itu ditujukan pada yang anti PKI ya, masyarakat secara umum yang anti PKI, program-program PKI, yang ulama yang terafiliasi pada Masyumi, juga yang ulama anti PKI, ada perwira TNI, juga ada PNI. Itu. Pembantian ini adalah contoh kepemimpinan rakyat, peralihan kekuasaan dari kaum feodal ke rakyat itu. Eh Mereka saat itu yang tidak pro dengan PKI itu ditangkap dan dijuliki. Sehingga mereka mengatasnamakan rakyat, saat itu yang mengatasnamakan rakyat, sehingga mereka menurunkan, sehingga simpati masyarakat turun karena takut gitu. Mereka menghegemoni dengan cara ketakutan itu, maka simpati rakyat malah turun. Nah, hal ini membuat kegagalan revolusi. Ya, ternyata revolusi yang dilakukan oleh Front Nasional ini tidak didukung oleh rakyat sepenuhnya. Karena apa? Karena revolusi di Indonesia itu berbeda dengan revolusi Bolshevik ya. Bolshevik itu kekecewaan secara kolektif, kekecewaan kekecewaan secara massa. Kalau ternyata di Madiun, di wilayah sekitar Madiun, ternyata masyarakat semuanya tidak kecewa dalam artian gini, kaum kiai masih punya pengaruh ya. Kaum kiai masih punya pengaruh, basis masanya PKI itu tumbang tindih. Artinya mereka tumbang tindih itu eh dia memperjuangkan rakyat kecil ya. Tapi PNI juga memperjuangkan rakyat kecil. Ini tumbang tindih. Jadi rakyat kecil itu terbelah sebenarnya. Dan feodalisme juga sangat kuat Mas Ian. Karena sudah terakar ya. Lalu yang paling penting adalah Musso, pemimpin PKI, pemimpin Front Nasional, ini adalah figur yang kurang kuat di dalam masyarakat. Karena dia Musso ini kurang dikenal oleh masyarakat. Dia baru ke Indonesia pada pada Agustus 1948 ya. Jadi dari September ke 4 dari Agustus ke 4 ke September itu waktu yang dikit, sehingga masyarakat nggak mengenal musuh secara secara langsung, secara penuh, berbeda dengan Soekarno. Soekarno masih punya pengaruh. Maka ketika Soekarno berpidato memilih Soekarno atau Hatta, memilih Soekarno, Hatta, atau memilih Musso yang yang akan memberikan kegagalan revolusi ya dalam pidatonya di RRI itu, maka masyarakat simpatinya hilang. Karena figur si Soekarno ini sangat melekat sekali itu. Akhirnya ya pemerintahan Front Nasional ini menjadi kurang kuat, dan ini kekerasan yang dilakukan oleh Front Nasional ini menjadi bumerang bagi apa istilahnya hegemoni pemerintahannya. Ini ini gambar makamnya Amir Syarifuddin ya, teman-teman ya, di Ngalihan. Dan ini eh, apa istilahnya, ini apa, interogasi interogasi dari Siliwangi. Siliwangi ya. Jadi teman-teman semuanya,
eh, peristiwa Madiun Affair ini itu adalah peristiwa yang sebenarnya ini berkaitan dengan apa ya, kondisi sosial masyarakat yang kebetulan mereka meletus ketika era revolusi. eh Feodalisme di Madiun itu seperti api dalam sekam, muncul ketika dipantik, yaitu ketika masa revolusi. Ya, negara saat itu masih kurang kuat dan masih kurang kokoh untuk mensejahterakan rakyatnya. Ya, dan PKI menjadi partai yang sangat penting untuk kelas buruh. Mereka berkomitmen untuk memperjuangkan kelas buruh dan kelas rakyat. Ya, eh, gerakan ini gerakan ini adalah gerakan kolektif yang murni dari masyarakat, setengah murni dari masyarakat, dan juga ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan lainnya. Peristiwa Madiun ini adalah akumulasi kekecewaan sosial dipicu oleh kegagalan negara ya, teman-teman ya. Kegagalan negara, menggantungkan status sosial dan masa depan, sehingga melahirkan kelompok-kelompok kecewa rentan terhadap apa istilahnya kekuasaan. PKI kemudian mengeksploitasi eh, mengeksploitasi konflik kelas pada desa dengan narasi perjuangan kolektif melalui slogan reforma agraria dan aksi pihak. Dukungan diperkuat oleh budaya bapakisme dan patronase material serta indoktrinasi ideologi Marxisme dan Leninisme melalui figur karismatik seperti Musso. Kombinasi kekecewaan sosial, radikalisasi, dan kepentingan ideologis inilah yang menjadi bahan bakar utama maksudnya Madiun Affair. Ya, saya gini, ada sebuah catatan. Bapakisme ya. Teman-teman pernah dengar bapakisme? Bapakisme itu adalah sebuah feodal gaya revolusi yang dimana seorang perwira itu berhak merekrut pasukan, ya, berhak merekrut pasukan. Pasukannya itu berupa rakyat-rakyat kecil itu. Berhubung mereka sudah diangkat derajatnya oleh perwira itu, maka dia akan manut, akan apa istilahnya simpati dan loyal gitu. Makanya dulu TNI itu ada batalion batalion nama orang ya, kayak batalion Dahlan, batalion apa Kala Hitam, siapa itu? Lalu ada batalion-batalion yang mengatasnamakan orang itu, mengatasnamakan komandan-komandan itu. Ada batalion Dadau gitu di Solo, ada batalion eh, Kawilarang gitu. Itu itu istilah bapakisme ya, karena mereka sudah simpati dengan komandannya. Lah, kalau komandan itu kiri, ya mau nggak mau mereka ke kiri gitu, nggak bisa menolak karena sudah di apa sudah di diangkat derajatnya. Orang dulu itu idealisme, masa revolusi itu masa idealismenya orang-orang pemuda gitu. Jadi pokoknya pokoknya mati mati urip atau mati hidup ikut komandan gitu. Kayak dulu kayak gitu gitu. Dan tokoh-tokoh intelektual itu dulu itu berkarismatik ya. Jadi orang itu menyimpan simpati gitu. Musso itu awalnya simpatinya besar sekali karena dia berpidato soal rakyat, soal penindasan, soal apa istilahnya kapitalisme yang dimana dirasakan oleh rakyat langsung ya gitu. Dan karismatik itu kunci utama dalam revolusi. Kita nggak tahu dia itu orang bodoh atau tidak. Kalau dia punya jabatan, kalau dia punya karismatik, oke, okay, dia dapat pengikut. Itu bisa dilihat di Nagabonar itu ya. Itu. Nah, ini adalah salah satu contoh ya.
Datanya saya dapatkan, kebanyakan itu korbannya itu PKI. Maaf, korban dari pembersihan itu kan ada pembersihan ya ketika pasca peristiwa Madiun Over itu ya. Banyak kan korbannya itu petani. Itu banyak petani yang terlibat. Ini contohnya ya. Saya punya beberapa arsip. Ini contohnya aja. Petani gitu. Ada yang guru, ada yang buruh itu. Nah, ini membuktikan bahwa apa? Bahwa PKI itu primadona bagi masyarakat petani yang tertindas. Seperti itu. Bisa lihat ini data saya. Banyak petaninya. Ini ada kami tuwo. Kami tuwo itu perangkat desa ya. Ada laskar dan sebagainya. Ada cari. Ini adalah data tentang kematian Muso ketika di Ponorogo. Ya, dia ditembak di Ponorogo dan mayatnya diotopsi di Ponorogo dan dibakar. Ini adalah laporan yang tengah ini adalah laporan eksekusi mati ke 11 tokoh PKI. Amir Syarifuddin, Amir Syarifuddin dan kawan-kawan ketika dia ketangkap di Kelambu. Kelambu itu hutan Kelambu itu daerah Purwodadi ya. Itu sama Siliwangi. Ini adalah yang kanan kita yang ada petanya ini adalah eh, peta situasi ketika Gubernur Suryo, Gubernur Jawa Timur pertama ini di istilahnya dicegat oleh gerombolan PKI. Bisa yang saya sampaikan? Bisa kita diskusi. Oke, terima kasih Kak Septian atas penjelasannya, pemaparannya yang sangat. Mungkin sekarang beberapa waktu terakhir kita akan memakai waktu tersebut untuk sesi tanya jawab ya, bersama para peserta yang sudah bergabung. Dan apabila ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand dan boleh mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Silahkan Kak Fatiha untuk menyampaikan pertanyaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya udah terdengar? Ya, monggo. Sudah, sudah. Saya ini pengen memberikan tambahan ya. Kalau mau tahu lebih lanjut tentang Madiun Affair ini 1948 ini bisa bisa itu aja sih, bisa apa tuh ya namanya? Baca buku aja, buku di persimpangan kiri jalan karya Suhogi. Jadi itu bukunya itu kayak itu kan skripsinya Suhoki tahun 66 gitu, 60-an. Nah, dan juga saya ini juga ingin menambahkan kalau misalkan waktu Musa udah dieksekusi mati, itu itu mayatnya itu ditaruhnya itu kayak di atas batu gitu di mana di kayak sekolah di Madiun gitu loh. Di sekolah di Madiun pun ada batu yang buat letakin mayatnya Musa gitu. Udah itu dong, makasih. Oke, terima kasih Kak Fatiha atas tambahan informasinya. Mungkin sekarang saya akan ini menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang pertama ada dari Kak Langit. Nah, pertanyaannya adalah kelompok kiri dan Islam telah pemberontakan PKI di sisi lain mereka membutuhkan energi untuk menuju kedaulatan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah pertentangan mereka ini apakah dikarenakan atau adanya paradigma ateis dari pandangan Islam terhadap PKI. Boleh Kak Septian? Oke, saya berusaha jawab ya. Saya lupa ini apa. Sudah lama saya nggak baca.
26 ini ya ini terpecah. Sebenarnya itu sudah pertentangan sebenarnya. Ya, lalu tapi di tahun 26 ini kan banyak ulama-ulama yang ikut terlibat dalam 26 ya, seperti Haji Misbah dan beberapa ulama di Singkawang ya. Itu banyak anggota PKI yang terdiri dari umat Islam. eh Setelah pasca 326 itu PKI vakum. PKI dilarang. Ya, setelah itu benar ada sebuah ketika PKI dilarang, ketika itu ada kaum beberapa kaum kiai itu menjadi elit Bumi Putra yang memiliki tanah banyak, dan saya pernah dibantai oleh PKI. Memang saat itu PKI berusaha untuk apa istilahnya mencuri apa istilahnya membagi-bagikan tanah ya. Kebetulan juga apa Kiai itu masyumi. Ateisme ini ada ketika pasca 48. Ketika pasca 48 tahun 50, Masyumi mulai gencar untuk mengkampanyekan anti komunisme itu sebagai musuh politiknya, karena Masyumi ini trauma dengan eksistensi PKI, banyak banyak menelan kader-kadernya di masa lalu itu. Ya, ini sangat, ini menurut saya ya hitam putih ya. Dan ya ini sepertinya untuk pembantaian 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 oleh kepada ulama dan kiai ini ada faktor, ialah soal klasifikasi sosial, juga tadi juga soal politik juga dimasukkan itu. Apa istilahnya, jurang pemisah antara Muslim dan PKI itu ya, itu ketika revolusi itu, karena memang istilahnya eh, Kiai Hashim Asy'ari pernah berpidato di Kongres di Madiun ya. Dia istilahnya menganjurkan untuk menjauhi materialisme, apa materialisme yang diusung oleh Kamak itu. Karena memang saat itu PKI sudah mulai ini ya, mulai berhubung beberapa tahun sebelumnya PKI itu terlibat dalam konflik politik seperti anti suap raja dan lain sebagainya. Mungkin ini adalah semacam apa trauma atau apa ya istilahnya, agar umat Islam lebih berhati-hati. Itu sih, saya coba jawab itu. Oke, ini ada tambahan pertanyaan juga dari Kak Langit mungkin. Apabila kelompok Islam dan kelompok kiri ingin menuju kedaulatan, mengapa harus menumbalkan kelompok kiri sebagai red drive proposal, padahal masih ada jalan diplomasi antara kedua belah pihak tersebut? Ah, ada proposal kontroversi karena saya pribadi dapat data soal red Drive proposal, karena memang ya kita belum ada, karena ini banyak di dalam literasi dan bukti memang dalam red proposal ini, jika
jika PKI akan membantu kedaulatan Republik. Inilah murni konflik politik seperti saya kira ya. Karena saya belum dapat rider proposal itu, saya belum dapat. Karena apa? Karena ini masih dalam tataran sejarah ya. Maksudnya kita belum dapat kopiannya itu. Sehingga saya sebut masih kontroversial. Itu. Ya, semoga itu bisa jawab. Ya, saya tidak bisa mengomentari rider proposal ya karena belum ada data. Hanya bahkan Sumarsono, DNID dan lain sebagainya hanya dilambi dari up ketika seorang sastrawan Prancis berpidato di mana gitu, saya lupa, di dalam PKI Bergerak gitu. Coba baca lagi nanti. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa perbedaan PKI yang dipimpin oleh Tan Malaka dan PKI pimpinan Aidit? Yang kedua adalah ada cerita bahwa sebenarnya Joseph Stalin itu tidak merestui Musso melakukan pergerakan di Indonesia. Dan setelah sampai ke Indonesia, Musso sempat bertemu dengan Insinyur Soekarno karena kawan lamanya saat ngekos di rumah Hos Cokro Aminoto. Nah, apakah cerita tersebut benar adanya atau hanya simpang siur dan lain sebagainya? Mungkin Kak Septian bisa menjawab pertanyaan tersebut dikarenakan yang bertanya ini katanya ditanyakan oleh anak kelas 10 SMA. Jadi bisa sebagai jembatan untuk menjawab pertanyaan siswa tersebut. Oke, nanti baca lagi bukunya Efimova ya, peneliti dari Rusia yang soal Musso itu. Jadi gini, ketika Musso datang ke Indonesia itu, kondisi politik PKI gerakan di Indonesia itu kurang kurang mendukung. Artinya Musso itu waktu di Rusia itu mengamati gerakan kiri di Indonesia bahwa apa istilahnya PKI tidak menjadi front atau garda utama gerakan rakyat dan buruh. Saat itu yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin itu justru malah FDR ya. FDR itu koalisi. Itu. Koalisi yang dibentuk oleh Amir Syarifuddin. Dan itu Musso nggak suka. Bagi Musso, itu PKI harus menjadi garda ke depan gerakan revolusi. Sebenarnya Musso di Rusia itu pernah dia akhirnya membuat buku soal jalan baru menuju Republik Indonesia. Dia uh, memberikan sebuah wacana bahwa jika kita merdeka itu harus bersatu padu. Islam, nasionalisme, dan komunis harus bersatu padu. Itu. Sebenarnya Front Nasional jalan baru ini Musso ini sebenarnya ingin memadukan gerakan di Indonesia. Namun berhubung istilahnya kondisi politik yang di Indonesia ini kurang mendukung, akhirnya Musso mengurungkan niat ya. Dikatakan Musso saat itu mendekati tokoh-tokoh Masyumi gitu. Dan ada sebuah cerita bahwa Musso itu seorang ateis. Kata Sumarsono seperti itu. Ya, lalu dia ketika di Indonesia itu kebetulan ada konflik antara Penembakan Senopati dan Siliwangi. Akhirnya konflik itu meluas dan mau nggak mau Musso atau Amir Syarifuddin menyatakan istilahnya ada fight company atau mau nggak mau harus memutuskan sesuatu. Akhirnya
dia melakukan gerakan perlawanan terhadap pemerintah, dan akhirnya itu terjadilah Madiun Affair itu. Sebenarnya itu adalah cara musuh untuk melindungi diri sebenarnya, mengkoreksi revolusi itu. Itu. Lalu bedanya Tan Malaka, Musso, dan Aidit. Ini perbedaan ideologis ya sebenarnya. Tan Malaka itu kalau kata Musso itu Trotsky, kurang revolusioner, ya, kurang revolusioner ya. Dilihat dari ketika 26, Tan Malaka tidak memutuskan apa-apa ketika Musso dan kawan-kawan melakukan gerakan gerakan revolusioner di tahun 26 itu. Akhirnya Musso membenci Tan Malaka setengah mati. Ya, lalu Musso ini kalau saya lihat ini lebihnya ke Stalinis ya. Dia terinspirasi sekali dengan Stalin. Dia menganggap peristiwa Madiun Affair itu adalah peristiwa apa Stalin Stalingrad Van Madiun. Madiun mau dijadikan Stalingrad itu. Jadi perang antara dua kubu itu di Madiun itu. Dia juga menggunakan istilah-istilah yang lekat dengan Stalin itu, dan dia cukup sosok yang otoriter ya, itu mirip dengan Stalin. Lalu juga Aidit itu lebih ke Mao Zedong gerakannya, karena eh, bisa dibaca di buku di Evi Mukwala itu, dulu Aidit itu pernah ke Cina ketika tahun 50 itu, pernah membuat proposal ke Stalin ya tentang pendirian lagi PKI. Namun oleh Stalin, Aidit disuruh ke Cina. Belum ada garis packing dan garis Soviet itu di tahun 60-an itu. Jadi Aidit lebih ke Cina itu. Itu. Oke, semoga terjawab pertanyaannya dan kita akan lanjut ke tadi. Oh ya, Kak Yeremia silahkan apabila ingin bertanya. Cek suaraku bisa kedengaran ya, Mbak? Sudah terdengar. Oke, thank you. Ya, Jadi, ini TTW sebelumnya aku terlambat karena tadi masih beres kamar dan juga masih ada beberapa hal yang perlu tak bereskan tadi itu. Selamat malam rekan-rekan temu sejarah semuanya pada malam hari ini. Selamat malam juga kepada TTW sebagai founder dari Temu Sejarah. Selamat malam juga bagi Mas Septian, dulur dewe. Dari wilayah Madiun. Kita pada malam hari ini ketemu, meskipun dalam tajuk diskusi online ya. Moga-moga kedepannya bisa bertemu secara offline di wilayah Madiun. Itu. Eh, Ngapunten Mas, tadi sebelumnya aku belum sempat bisa mendengar em, pemaparannya Mas Septian dari awal. Namun yang menjadi menarik dalam hal ini ketika kita ngomong tentang peristiwa Medion Affair tahun 1948 itu yang juga menjadi salah satu bahasan cukup menarik ya dalam setiap pembahasan buku teks kesejarahan. Meskipun mungkin kita belum tahu juga ya nanti perkembangannya bagaimana. Karena kemarin kan tanggal 14 Desember 2025 kan sudah diketuk palu tuh, ya kan? Nah, sudah diketuk palu cuma kita belum tahu di bab-bab kesekiannya itu kan bagaimana perkembangannya. Nah, yang cukup menarik itu Mas, meskipun aku bukan termasuk tipikal orang yang mendalami kajian mengenai tentang PKI dari tahun berapa 27 kemudian 48 sampai puncaknya 65 tadi itu ya, seperti disinggung sama Mas Septian. Dalam hal ini jadi teringat Mas sama bukunya atau bisa dikatakan tuh disertasinya Bapak Ong Hok Ham mengenai tentang Mediun. Mungkin Mas Septian juga dengan Mas Aglis juga sama rekan-rekan teman-teman dari wilayah Karisi dan Mediun mungkin sudah pernah mengulas buku ini. Nah, dalam hal itu kan menariknya bahwasanya kan
salah satu hal yang barusan aku baca-baca sedikit ya dari ulasan yang ada di media sosial itu bahwa em, menurut Bapak Ong dalam buku disertasinya beliau itu yang cukup unik itu bahwasanya itu merupakan suatu bentuk kekecewaan lama yang sudah ada dari mulai zaman para raja atau para bupati di Madiun hingga kemudian puncaknya ketika pada saat 1948 itu. Menurut Mas Septian, pendapat itu atau mungkin yang dikemukakan oleh pikiran-pikirannya Bapak Ong dalam penulisan disertasinya beliau itu bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, em, mungkin tadi kalau mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disinggung juga dalam hal ini, lebih mudahnya itu pertanyaan keduaku itu Mas, bahwa kita tahu bahwa mungkin kemarin Mas Septian sudah membawa para rekan-rekan senior junior guru-guru sejarah ya, yang di mana kegiatan workshop upskilling itu ya, mungkin kemarin sempat dibawa ke Monumen Kresek dan sebagainya, atau bahkan mungkin yang berkaitan dengan para apa lokal-lokal yang ada di Madiun, situs-situs yang ada di sana. Nah, dalam hal ini, Mas Setian, kita tahu bahwasanya wilayah Karesidenan Madiun, bahkan juga wilayah Madiun Raya ini kan cukup unik ya dengan segala macam sejarahnya. Bagaimana cara kita dari kelompok orang-orang luar di luar Madiun yang belum mengenal Madiun, selain kita membaca dari bukunya, dan kita untuk dapat mengakses atau bahkan mungkin kita bisa banyak mendapatkan informasi tentang Madiun yang cukup kaya itu. Karena selama sejauh ini kalau bagiku sendiri Mas, aku malah lebih mengenal Madiun itu sebagai wilayah Bumi Wurawan, negara gelang-gelang Ibu Warawan yang ketika itu dipimpin oleh Sri Jaya Katwang. Mungkin dua pertanyaan itu dulu yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Makasih Mas. Makasih Mbak. Oke, saya jawab ya. Ya memang dasar pemikiran saya ini buku kami ya. Satu, Madiun dalam Kemudian Sejarah. Kedua, rakyat dan negara ya, kayak di jurnal itu mengilhami saya untuk lebih mendalami bagaimana worldview masyarakat saat itu worldview masyarakat saat itu menanggapi sebuah gerakan komunisme ya, dan ternyata memang benar katanya dengan ini sekam memang adalah sebuah dan itu pada ya, saya saya kagum Ong ya, terutama dalam kajian kerakyatan karena memang dalam historiografi Madiun itu sudah angkat tema kerakyatan kecuali di disertasinya Ong itu beliau cukup kompleks dan cukup membahas semuanya itu ya. Saya bahkan ketika tesis saya, wah, bukunya Ong bukunya Ong aja yang membahas soal rakyat gitu loh, sudut pandang rakyat gitu loh. Buku lainnya saya kira jarang ya, banyak kan militer dan sebagainya. Ya saya juga bertanya, Ong itu dapat data dari mana gitu ya. Itu. Ini artinya ini riset saya ini masih masih belum cukup sempurna ya, karena saya belum bisa seperti Ong yang mana memberikan porsi yang banyak pada penelitian saya, porsi sejarah rakyat itu. Dan harusnya memang peristiwa sejarah terutama peristiwa Medan itu sebenarnya harus dilihat dari rakyat ya, karena yang rakyat yang terdampak itu. Kalau kalau data itu kita di Andri, lalu yang kedua di Delper itu sih eh, soal Madiun ya. Dan kadang-kadang juga teman-teman saya itu teman komunitasku dapat dari mana-mana ya juga, ya juga ini ya juga juga kita koleksi ya, juga jadi dasar sebuah penulisan sejarah itu. Memang untuk kajian sejarah di Madiun itu memang kurang ya, kurang dalam artian terutama masa Islam itu kurang banget, dan masa Belanda juga kita belum sempurna, jadi ya kita masih minim karena Madiun itu adalah kawasan pedalaman itu, jadi kurang disorot dibanding Surabaya, dibanding Jakarta dan Semarang dan sekitarnya, Surakarta dan juga Jakarta itu itu sih mas yang bisa yang saya sampaikan.
Ya, memang kajian Madi itu cukup sulit gitu. Kita pun ketika itu juga kita yang sampaikan ya hanya sekedar yang kita dapat itu, bukan detail itu sih. Itu. Moga-moga kedepannya Medion ini bisa lebih banyak dikenal nih ya. Bukan hanya ngomong tentang PKI, tapi juga banyak hal. Boleh jadi mungkin ada juga temuan-temuan dari masa praksara atau bahkan mungkin Hindu-Buddha juga yang lebih keren yang bisa untuk dibahas sekali mengenai tentang Iya, Medion. Sehingga bisa dikatakan satu wilayah kota atau kabupaten itu tentunya ada banyak lintasan lini masa sejarahnya juga, Mas Sofian. Mungkin itu sedikit tambahan dari aku. Matur nuwun, Mas. ya makasih. Yeremia atas pertanyaannya, dan ini masih ada diskusi yang ingin ditambahkan sepertinya oleh Pak Langit. Dan pertanyaan berikutnya dari beliau adalah, mengapa PKI itu dapat dibuat sendiri hanya karena kepentingan perang dingin oleh Amerika, yang justru malah Amerika itu kan musuh dalam kapitalis. Dan jika proposal merah tersebut tidak ditemukan dan dianggap fiktif, lalu bagaimana dengan super semar yang sampai hari ini belum ditemukan namun kebijakannya sudah ada? Super semar tersebut berbicara 1995 apa yang tumpah di negeri ini. Ya, saya tidak bisa menyimpulkan pecundang dan petualang ya, karena memang ah, ya bicara soal manusia ya, pasti banyak kepentingan politik dan pasti kita kita nggak tahu ya kenapa kok bisa orang ikut PKI, kenapa kok bisa orang benci PKI gitu. Ya ini perlu ada bahasan yang cukup komprehensif ya, karena kita sebagai kita sebagai seorang pegiat sejarah harus mencari data yang sekonkret mungkin itu. Kalau Super Semar memang datanya masih kontroversi, tapi katanya ada kopiannya gitu ya. Itu ya, ya itu kan sebagai dasar ya. Itu kopiannya atau dianggap palsu dan sebagainya itu. Ya itu. Ah, gimana tadi? Saya lupa. Oh ya, mm, oke. Ah, jadi memang kalau bicara soal Amerika itu ya, Amerika itu ketika pasca Orde Baru itu dibuat lenyap karena memang bicara soal kestabilan politik ya, karena Amerika itu benci dengan PKI dan Soeharto, terutama Soeharto itu berusaha untuk menghilangkan PKI apa untuk istilahnya mengeksploitasi sumber daya, eksploitasi sumber daya yang dilakukan oleh Amerika akan terhambat seperti itu. Dan uh, ya saat itu memang saat 65 itu kata, bisa dikatakan Indonesia itu hiperinflasi ya, inflasi karena itu fokus pada pembangunan, lebih fokus pada identitas nasional. Mungkin saya paham bagaimana Soekarno untuk memberikan identitas pada rakyatnya sebelum ekonomi, tapi bagi masyarakat secara umum itu menyengsarakan karena sandang pangan sulit, ya lalu harga minyak mahal dan lain sebagainya. Akhirnya ada mafia Berkeley yang masuk ke yang wilayah itu, dan akhirnya ketika Orde Lama runtuh, Orde Baru menggunakan ekonomi kapitalisme itu sebagai tombak untuk apa, untuk menstabilkan ekonomi gitu. Itu itu sih saya kira ya, ya soal hitam dan belum ini ya,
Belum apa belum. Saya nggak bisa menyimpulkan ya itu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaannya dari Kamelvina. Katanya bagaimana eksekusi tanpa peradilan terhadap Amir Syarifudin Mm, dan kawan-kawan dapat mm. dalam peristiwa Madiun 48 ini dapat dipahami sebagai peristiwa sosiokultural yang dipengaruhi bagaimana peristiwa tersebut membentuk budaya hukum serta memori kolektif Indonesia hingga kini. Ya, kajian saya soal Madiun sebenarnya ada sebuah kesalahan yang dijatuhkan oleh pemerintah saat itu ya itu langsung mengeksekusi mati Amir Syarifudin. Itu adalah sebuah kesalahan yang cukup parah, tidak dengan apa ya, hukum yang berlaku ya, dan itu sangat tidak manusiawi bagi saya karena akhirnya Amir Syarifudin itu dimakamkan di kawasan terpencil ya itu, dan ini adalah dampak dari apa istilahnya dari perang dingin. eh Tadi gimana? Oh ya, lalu gini, saya belum tahu, saya tidak mendalami hukum ya, tapi secara kolektif ya, secara kolektif kalau di Madiun ini menjadi trauma. Karena apa? Dibilang sudah adem ayem karena adanya peristiwa ini. eh jadi bahkan pasca 65 tahun 80-an, bahkan ada isu yang dimana disampaikan oleh DPR ya, DPR fraksi apa itu ya, tahun 80 itu, bahkan PKI secara laten bergerak di Madiun. Nah, ini kan mematikan karakter kota Madiun sendiri ya, itu. Dan ya ini tentunya berdampak luas bagi kita yang ada di Madiun, dan juga apa istilahnya, dan juga masyarakat umum ya. Eh, Madiun Affair ini lokasinya di Madiun, maka dampaknya yang paling kuat itu di Madiun. Itu. Kita ketika saya bicara dengan orang tua di situ, mereka nggak mau nggak mau apa, nggak mau menyampaikan di kelas itu ketika saya riset itu di monumen kelas itu, karena sudah punya memori kolektif ya tentang kekerasan dan kekejaman. Apalagi setelah 48 ada 65 ini yang membuat Madiun ini apa istilahnya karakternya habis gitu. Terus gitu. Oke, itu. Oke, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir ya dikarenakan waktu juga kita hampir habis. Nah, pertanyaan dari Kak Satrio Pembayun Kurniawan ini bagaimana posisi standing point penulisan sejarah saat ini? Karena ketika narasi sejarah lebih banyak ditentukan oleh pihak yang berkuasa, sehingga sejarah ini berpotensi direduksi menjadi komoditas, bukan sebagai upaya memahami. Menurut Kak Septian bagaimana terkait saat ini? Seperti tadi lihat itu juga cukup kecewa ketika sejarah itu diterjemahkan dalam satu sisi, karena memang banyak, seharusnya banyak yang dieksplorasi dari sumber sejarah itu sendiri, terutama sejarah petani dan rakyat, dan mereka jadi korban selama ratusan tahun. Dirjo itu bisa kuat karena ada empati rakyatnya. Di Ponorogo juga
Jadi eh, seperti halnya dengan peristiwa Madin ini, sebenarnya saya jadi korban. Harus melihat sisi-sisi itu, sisi-sisi yang belum dikaji oleh orang lain, terutama orang yang terpinggiran, orang yang minoritas gitu. Karena suara mereka lebih menarik jika dikaji soal sejarah. Karena mereka pasti terdampak terdampak secara politik dan sosial. Contoh ketika peristiwa Madiun itu, saya belum mendapatkan bagaimana orang Tionghoa itu memposisi posisi orang Tionghoa di Madiun bagaimana itu. Saya belum mendapat data. Sebenarnya itu menarik gitu. Nah, karena kita kajiannya banyak, pahlawan itu harus tokoh, ya artinya kita akhirnya kita terpatri ya, terpatri bahwa yang terlibat dalam sejarah itu harus tokoh-tokoh besar. Padahal rakyat minoritas itu harus dilihat. Kayak saya mengkaji kelompok Samin, ya ternyata kelompok Samin itu punya peran besar dalam menyalakan api perjuangan. Bahkan Cipto Mangunkusumo itu mengidentifikasikan kelompok Samin itu proto komunisme itu. Eh, mereka tidak paham soal ideologi, tapi dia sudah menerapkan prinsip kolektivisme yang diwacanakan oleh Karl Marx begitu. Itu anti kapitalisme. Nah, ini kelompok minoritas itu. Nah, nilai-nilai itulah yang harus kita gali itu. Dan ya secara umum standing point-nya adalah sejarah kita masih berkutat pada orang besar, bukan rakyat sebagai ekosistem pergerakan. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita sudahi sampai di sini dikarenakan ada waktu 10 menit lagi.